Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Shinkanami Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Seichi dan Lulune telah memenangkan juara pertama di kontes balapan kuda. Namun di kala itu, Lulune malah merasa kecewa karena ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Lalu di saat itu juga, Seichi mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan masih ada makanan yang lebih oishi ketimbang ikan tambuli. Mendengar hal tersebut tentu membuat Lulune merasa terharu dan ia akan selalu setia untuk ikut bersama Seichi. Lalu tiba-tiba muncul cahaya di tubuhnya. Di saat itu juga, Saria dan Altoria pun datang. Seketika mereka begitu terkejut karena Lulune berubah menjadi gadis kembang desa. Altoria beranggapan Seichi telah melakukan hal mesum, sehingga ia pun langsung memukul Seichi. Namun setelah dijelaskan oleh Saria dengan memperlihatkan wujud aslinya, seketika itu juga Altoria langsung terkejut. Lalu ia pun langsung membawa Lulune untuk shopping ke toko pakaian. Jelang tak lama datang Lorna bersama temannya yang bernama Claudia Asterio, di mana mereka ingin membawa Seichi ke istana. Seichi yang tak tahu menau terpaksa harus ikut bersama mereka. Scene berpindah di tempat kediaman para iblis. Terlihat para kapten pasukan Raja Iblis akan melakukan rapat besar paripurna. Lalu Putri Lutia memberitahukan bahwa ia mengumpulkan mereka, yakni untuk membahas aliansi dengan kerajaan Wenbrug. Di saat itu juga, Grace yang hanya sebagai ajudan, ia pun tak terima jika mereka harus beraliansi dengan para manusia. Namun bagi para iblis lain mendukung tujuan dari Putri Lutia. Lalu Putri Lea memberitahukan mengenai Dewa Naga Hitam yang telah dikalahkan oleh Seichi, di mana saat itu ia memanggil Dewa Naga Hitam untuk membalaskan kekalahannya. Namun Dewa Naga Hitam tidak ada niat untuk membalaskan dendamnya, dan ia pun tidak menyesali akan kekalahannya. Mengetahui hal itu, Lutia menghimbau kepada mereka untuk melupakan masa lalu yang suram dan berpikir untuk hidup berdampingan dengan kerajaan Wenbrug. Namun di saat itu, Grace tetap tidak terima dan ia mempunyai niat buruk akan melakukan penyerangan. Sementara itu, Seichi yang sudah berada di istana kerajaan Wenbrug, kini ia pun diberitahukan mengapa mereka membawanya ke istana. Mereka mengatakan karena Seichi telah memenangkan kontes piala ibu kota. Lalu di saat itu, Seichi diperlihatkan Putri Lois yang sedang melatih anggota Valkyrie dengan sekali serangan. Tentu Seichi yang melihatnya merasa heran. Meski menggunakan mata batin, namun tekniknya tidak dapat dilihat. Lalu setelah itu Lois yang sebagai ketua Valkyrie langsung meminta Seichi untuk uji tanding dengannya. Meski saat itu Seichi terus menolaknya, namun setiap serangannya dapat dihindari. Lalu tak terduga muncul skill mata batin dan mata dunia serta pertahanan refleks, sehingga Seichi dapat mudah mengalahkannya. Seketika para anggota Valkyrie begitu terkejut. Bahkan Seichi sendiri heran mengapa dirinya bisa bergerak sendiri. Dari kekalahan tersebut, Putri Lois langsung meminta Seichi agar menjadi gurunya. Lalu kalau dia mengajak Seichi untuk berbincang-bincang, di mana saat itu ia ingin berterima kasih kepada Seichi karena sejak kecil Putri Lois begitu jenius dalam ilmu pedang, dan yang mampu menandinginya hanya Black Paladin. Namun dari bakat tersebut ia seakan hidupnya sendirian. Oleh sebab itu Lois berterima kasih kepada Seichi dan memintanya untuk diajari. Seketika Seichi dapat skill instruktur mengenai pelatihan. Lalu di saat itu seorang pelayan memberitahukan bahwa raja telah diserang oleh seseorang. Mengetahui hal itu, Putri bersama yang lainnya segera melihat kondisi raja. Sementara Seichi diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu karena mereka tidak ingin Seichi mengetahui masalah keluarga kerajaan. Scene berpindah di Akademi Sihir Barbador.
terlihat para siswa baru dikirim ke tempat tersebut. Lalu kakak kelas yang bernama Oyama, di mana ia langsung menghina Kenji karena ia lemah saat berada di klub tinju. Hal itu membuat mereka ingin uji tanding siapa yang lebih banyak mengalahkan monster. Namun Kanazuki tidak tertarik sedikit pun dengan pertandingan konyol dari mereka. Sementara itu Seichi yang sudah jauh-jauh datang ke istana, lalu ia pun menggunakan skillnya seperti map hack. Ketika diamati, rupanya ia seorang gadis kecil dari ras binatang. Ia bernama Origa Carmeria. Dan Seichi pun tak menduga bahwa ia telah diperbudak oleh seseorang. Ketika mencoba hendak kabur, ia tak menyangka akan bertemu dengan Seichi. Seketika itu juga, ia langsung menyerangnya. Namun Seichi dapat mengambil kunai miliknya. Bahkan saat Seichi sedang baceo, tak terduga Seichi dapat melemparkannya kembali. Beruntungnya tidak mengenai gadis tersebut. Lalu Seichi pun langsung membuatnya pingsan. Di saat itu juga Putri Lois dan yang lainnya menanyakan gadis tersebut. Seichi mengatakan bahwa gadis tersebut telah menyerang raja. Tentu hal itu membuat mereka tak percaya jika gadis kecil tersebut adalah pelakunya. Lalu Lois langsung menyuruh Lorna untuk segera menginterogasi gadis tersebut. Di saat itu juga Lois memberitahukan bahwa kondisi raja begitu buruk karena pisau yang ia pakai merupakan pisau kutukan yang membuat raja tak akan terbangun. Dan untuk menghilangkan kutukannya masih belum dapat ditemukan. Mendengar hal tersebut membuat Seichi ingin melihat kondisi raja. Seketika Seichi pun langsung terkejut karena ia baru mengetahui bahwa Ranji adalah seorang raja di kerajaan Wainbrook. Lalu di saat itu Lois memperkenalkan kakaknya yang bernama Florio. Ia seorang komandan pasukan sihir di kerajaan tersebut. Florio memberitahukan bahwa luka dari raja sudah disembuhkan, namun kutukannya tak bisa untuk dihilangkan. Dan mereka meminta agar Seichi dapat membantu menyembuhkannya. Di saat Seichi mencoba dan mulai mengaktifkan sihir, ketika yang ia bayangkan, sontak ia malah kesal sendiri. Lalu terucaplah kata Yokunare dari Seichi. Mereka yang mendengarkannya langsung terpelongo. Bahkan Seichi yang tambah kesal karena suaranya terdengar oleh mereka. Namun tak terduga dengan sihir Yokunare, kutukan dari raja dapat dihilangkan. Sehingga raja pun kini terbangun dari tidurnya. Dan anime pun bersambung di sini.